Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kekasih-kekasihnya, yaitu orang-orang yang bertakwa yang takut kepadanya ketika di dunia dan mengikuti rasul-rasulnya, serta membenarkan berita yang disampaikan oleh mereka, juga taat kepada apa yang diperintahkan oleh para rasul kepada mereka, serta menjauhi apa yang dilarang oleh mereka. Allah menyebutkan bahwa mereka pada hari kiamat akan dikumpulkan sebagai perutusan yang terhormat menghadap kepadanya. Mereka menghadap kepada Allah sebagai perutusan dengan mengendarai kendaraan yang terbuat dari nur, kendaraan akhirat. Mereka datang ke hadirat Tuhan yang maha mulia, sedangkan Tuhan yang maha pemurah ridho kepada mereka. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Ashjaj, telah menceritakan kepada kami Ibnu Khalid dari Amr Ibnu Qais al-Malai, dari Ibnu Marzuk sehubungan dengan firman Allah, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Maryam 85. Bahwa orang mukmin saat itu bangkit dari kuburnya disambut oleh utusan yang sangat indah rupanya dan sangat harum baunya. Maka ia bertanya, "Siapakah kamu?" Utusan menjawab, "Tidakkah kamu mengenalku?" Ia berkata, "Tidak." "Mengapa Allah menjadikan baumu sangat harum dan rupamu sangat indah?" Utusan itu menjawab, "Aku adalah amal perbuatanmu yang saleh. Selama kamu di dunia, kamu telah melakukan amal yang indah dan harum, dan inilah hasilnya. Selama di dunia aku menaikimu, sekarang tibalah saatnya bagimu untuk menaikiku. Naikilah aku." Maka orang mukmin itu menaikinya. Yang demikian itulah maksud dari firman Allah dalam surat Maryam ayat 85 ini. Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini bahwa yang dimaksud dengan wafdan ialah berkendaraan. Adapun orang-orang yang berdoa, yaitu mereka yang mendustakan, orang-orang yang berdosa maksudnya, itu mereka yang mendustakan para rasul dan menentangnya, maka sesungguhnya mereka digiring secara paksa menuju ke neraka. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan mengiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka digiring ke neraka dalam keadaan dahaga. Sudah tegang karena merasa bersalah, seluruh kesalahannya ditayangkan dengan teliti, tidak bisa menghindar dan tidak bisa beralasan. Sementara itu tenggorokan mereka kering, tetapi tidak ada penyambutan apalagi minuman untuk sekedar melepas dahaga. Yang dimaksud dengan wirdan ialah itashan, yakni kehausan. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Kenapa mereka begitu congkak ketika di dunia? Karena merasa akan ada yang menolong meskipun mereka berbuat salah. Bagaimana mereka di akhirat nanti? Tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kepada mereka, sebagaimana sebagian dari orang-orang mukmin memberikan syafaatnya kepada sebagian yang lain. Ali Ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian ini ialah kesaksiannya yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan berlepas diri kepada Allah dari upaya dan kekuatan, serta tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi syafaat itu adalah kalimah syahadat, yang ketika di dunia mereka lecehkan, mereka hindari, mereka halangi. Padahal itu adalah perjanjian dengan Allah yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Syahadat adalah tanda iman, karena iman itu harus diikrarkan dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimah syahadat. 3 pelajaran penting episode ini. Yang pertama, orang beriman akan menjadi orang terhormat di akhirat. Yang kedua, sebaliknya orang yang tidak beriman akan sangat hina di akhirat. Yang ketiga, khasiat syahadat akan mendapat syafaat dari yang Maha Pemurah. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.